Oke, ini GNS3 ya. Iya. GNS3 tadi bisa diambil di internet kan. Jadi ini sekalian direkam biar orang pada tahu. Jadi cara ngambilnya gini aja ya. GNS3. Ada free download ya. Kita bisa ambil, kalau dijalanin bentuknya kayak gini GNS3. GNS3 tugasnya buat nyambungin komputer-komputer yang ada di komputer ini. Ngerti? Jadi buat komputer di sini, terus bisa sambungin di sini. Nah, komputernya teh di sini sebenarnya. Iya. Komputernya di VirtualBox. VirtualBox. Berarti nyambung GNS sama VirtualBox tuh. Nanti akan kita sambungin Oh. GNS sama VirtualBox. Oke, sekarang saya lepas-lepasin dulu ya. Ini udah nyambung soalnya. Ini ada Cisco juga sih. Si GNS ada Cisco. Makanya saya tadi butuh ngedownload. Udah ke-download belum nih? Nanti masih 5 menit lagi. Ngedownload masih 5 menit lagi. Naik. Rese. Senaik goblok bisa. Yang lah. Ya udah gini lah. Ini pura-puranya saya buang-buangin dulu ya. Ini saya buangin pura-puranya. Atau ini aja dibuang dulu, delete. Jadi bisa di delete gini lah. Terus ini misalnya di delete. Ini pura-puranya nggak ada ya. Harusnya sih yang ada cuman ini aja, cloud NAT ini, terus nanti teh nih. Misalnya di sini ada ini kan. Ini ada Mikrotik 1, Mikrotik 2. Ini ada Mikrotik 1, 2, 3 kan? 3-nya belum saya masukin, tadi udah saya delete soalnya. Kalau mau punya router banyak, saya biasanya copyin dulu. Clone. Jadi gini, ini teh Mikrotik asli, ori, asli kan? Nah ini saya copyin dulu. Supaya saya punya Mikrotik 4 biji misalnya, Mikrotik 4. Saya bikin generate new MAC address, terus next, full clone penuh semuanya di cloning. Nah, saya jadi punya 4 Mikrotik sini kan, Mikrotik 1, 2, 3, 4. Nah, cuman di GNS3-nya baru ada 1, 2. Saya mau nambahin nih. Jadi di VirtualBox harus ada dulu. Okay. Baru di GNS. Sekarang cara nambahinnya gini, edit, preference. Oke, Mikrotik tuh kategorinya VirtualBox ya. VirtualBox VM. Saya new tambahin. Dia nanti ini lagi ngomong nih sekarang. Ini ngomong ke Mikrotik ke VirtualBox. Ada mesin apa aja di VirtualBox yang bisa saya masukin? Ini ada Kali Linux. Saya butuhnya Mikrotik dulu ya. Mikrotik 3. Finish. Saya masukin lagi new. Dia ngomong lagi, punya mesin apa lagi? Mikrotik 4. Finish. Dah. Semacam dipindah-pindahin ke GNS. Bukan ya kayak dipindahin, tapi sebenarnya dia GNS ngomong aja punya apa, nempel ke sini gitu udah. Nah, sekarang kalau router kan colokannya banyak kan? Colokannya juga cuma satu. Di VirtualBox cuma satu colokan, soalnya komputer saya cuma punya satu colokan. Ini kan colokannya cuma satu. Ini kan laptop cuma satu colokan. Kalau kita mau mainan router kan colokannya harus banyak. Nah, sekarang kita tipu dia. Ini teknik menipu. Ini Mikrotik 3 diedit. Kategorinya dia bukan end device, dia kategorinya router. Gitu ya. Terus supaya bisa dikonfigurasi, saya bisa telnet ke situ. Jadi console type-nya telnet, kategori router. Oke. Terus, nah ini yang penting nih. LAN-nya ada 8. LAN. Nih, dia tulisnya adapter. Tadinya 1. Saya bikin 8. Supaya punya colokan banyak kan. Supaya dia jadi router beneran. Udah gitu, kasih izin GNS3 supaya ngomong sama VirtualBox-nya. Nih, allow. Ini penting. Kalau enggak, dia nggak bisa ngomong. Oke. Nah, ini nggak bisa dipakai tracer ya. Harus bilangin ke gurunya. Pakai tracer mendingan dibuang. Butut. Iya.
Jadi ada kadang Pak ada tergantung gurunya, ada yang pakai Cisco, ada yang pakai Genesri virtual apa? box. Virtual box aja, dia belum sampai Genesri Ban. Belum Ban. Belum belajar GNS. Belum sampai situ ilmunya Ban. Iya masih blow on itu mah. Sagedana ya. Picabokeun bahasa Sunda nama. Nih sekarang Mikrotik 4 ya. Edit. Dia juga kategorinya bukan end device, kategorinya router. Terus saya pengen ngomong ke dia, berarti saya harus aktifin bisa di telnet. Udah gitu networknya saya bikin 8 juga. Terus allow izinin GNS Ring ngomong sama VirtualBox. Oke, ini udah apply. Oke, nah sekarang saya punya router 4 12 3 4. Terus di sini, ini sekarang saya tadi nge-delete Kali Linux. Udah tahu Kali Linux belum? Belum. Oh, belum tahu. Ini masih ahli surga. Iya. Kalau Linux semua kalau mau jadi ahli neraka soalnya. Saya tambahin nih edit preference. Saya masukin VirtualBox new. Dia ngomong soal GNS3. Ini ada Kali Linux nih. Versi 2023.2. Kali Linux saya software buat hacker. Tahu hacker tuh? Tahu. Yang suka ngejebolin itu ya. Ini buat hacker. Saya masukin finish. Apply. Oke, ini sekarang jadi ada Kali Linux di sini. Dia udah siap buat nyerang segala macam. Jadi kalau mau masuk neraka cepat lah sekarang. Beresnya. Oke. Sekarang kita mau bikin jaringan blow-on-blow-onan ya. Jaringan bego. Jadi itu Mikrotik kalau baru diambil dari sana, dari sini mikrotik.com. Mana tadi mikrotik.com? Ini ya mikrotik.com. Kosong. Belum ada isinya. Nggak ada konfigurasi, nggak ada apa-apa. Jadi harus dikonfigurasi. Oke. Jadi misalnya kita bikin jaringan bego sekarang. Bentar. Mana tadi teh GNS ini ya. Saya pengen punya sambungan ke internet. Tinggal gini aja. Jangan pakai ini NAT. Ini ke internet. Jadi ini internet ya judulnya, internet. Terus saya bisa aja Kali Linux di sini nyambung ke sana, bisa. Oke. Yang paling blow on mah cuma gini doang kan. Nih Ethernetnya buat nyambungin yang ini doang ya. Ini ada apa? Kabelan. Diklik aja, klik kabelan. Ini sekarang mouse-nya ke sini, klik. Ethernetnya dipilih, masukin sini, nyambung. Ini udah nyambung internet nih. Udah nyambung. Udah, cuman ini kan nggak ada routernya, biar kelihatannya dunia agak susah hidupnya. Ini saya putusin dulu nih, klik kanan, delete ya. Sekarang kita bikin yang rada geblek. Ini Mikrotik 1. Jadi caranya cuma gini aja nih. Ini Cisco yang atas Cisco. Jadi dia punya Cisco juga sih sebenarnya. Ini saya ambil Mikrotik. Ya, di sini. Nah, udah tinggal diklik aja. Ethernet 0 masukin ke sana. Terus yang ini Ke Mikrotik. masukin Mikrotik. Udah pernah lihat Mikrotiknya belum? Mikrotik gimana? Di secara langsung atau ini? Secara langsung. Pernah. Udah. Segede apa? Ya. Yang kecil, yang segede gini ya? Semacam gitu. Segede gitu ya, colokannya 5. Iya kan? Kita murah soalnya. Paling murah yang segitu soalnya. Nah yang kayak gini Ban? Iya yang segede gitu. Kelas-kelas. Wah ini lebih murah lagi 4. Ini colokan 4. Colokan 5 di sana. Ya udah. Jadi yang ini colokannya 8 yang ini. Enggak ya Ban, 8. Nah, sekarang kita akan nyalain Mikrotik. Udah pernah nyalain Mikrotik di sini? Gampang, klik kanan. Ini lepas, Ini lepas dulu. Ini mouse-nya ke sini, klik kanan nih. Klik kanan, start. Nyala dia Mikrotiknya. Jadi kalau nggak dinyalain ini nggak bisa semacam kena internet. Ya nggak bisa tuh. Ya.
kan mati. Jadi belum ada internet. Belum ada internet belum apa. Tapi ini juga mikrotik juga kalau kosongan nggak bisa dipakai juga. Harus dikonfigurasi dulu. Nah, ini udah tahu kalau mikrotik baru nyala, baru kosong. Username-nya apa? Username gimana? Ini kan ada user login, naon? Config atau apa? Oh, itu mah kecanggihan. Buat login, naon di sini? Belum tahu? Tak apa? Tak apalin? Lupa lagi, Bapak. Tak apal, lupa. Ilaha illallah. Kan dikasih cara-caranya, misalkan ini bukunya, ini Yeah. gini. Cuma kan nggak dihafalin gitu. Kudu sering latihan makanya. Kudu hafal ini teh. Sini, saya pakai klik kanan, saya masuk ke sini biar enak konsol. Ini konsol sama aja sih. Cuman ini bisa copy paste. Jadi apalin ya. Loginnya kalau masih baru admin. Passwordnya Bebas atau kosong, enter aja. Nah, goblok pokoknya. Baru di sini nih new password. buat password sendiri? Harusnya bikin password sendiri. Karena ini cuma buat latihan doang, saya nggak bikin password. Ctrl C, dah, guys. Harusnya, dah. Sekarang ini beda sama Linux. Ini teh mikrotik ya. Mungkin gurunya ngajarin mikrotiknya pakai grafik kan, pakai nanti, pakai Winbox ya. Pakai Winbox ya, oke. Bilangin gurunya nggak usah pakai Winbox sih, nggak bisa copy paste soalnya. Kalau pakai ini bisa copy paste nanti konfigurasinya, gitu. Tergantung gurunya, Bapak kan beda-beda gurunya. Bilangin aja sama gurunya. Jadi saat pelajaran tentang ini mikrotik ada gurunya, jadi setiap hari itu beda, jadi keburu lupa gitu, pas ketemu lagi teh, gitu. Bilangin gurunya, Bapak, ini otak tuh cuma segini gedenya, tolong nerangin yang bener gitu. Ini udah masuk sini ya. Nah, kalau pakai kayak ginian, kalau belum tahu perintahnya ini tanda tanya. Dia langsung ngasih tahu perintahnya apa aja. Tanda tanya, nanti ada harus gini, ini semacam urutannya. Bukan urutan, ini perintah yang dia punya apa aja bisa dilihat di sini. Jadi saya pencet tanda tanya doang ini teh. Pencet tanda tanya langsung dia ngasih tahu perintahnya apa aja. Terus kalau pengen tahu ada interface apa aja di situ, slash. Ini kan ada tulisan interface, mana tadi tuh? Interface. Cuman gini aja, INT. Pencet tombol tab nih. Interface. Terus di bawah interface ada perintah apa lagi? Ini banyak interface-nya. Oke. Yang paling enak print. Ya kita tahu ada colokannya apa aja. Ada 8 kan tadi kita bikin, ada 8. Colokan 1 2 3 4 5 6 7 8 kelihatan. Gitu ya. Nah, yang kalau interface jarang dilihat sih, yang sering dilihat ini IP. Address print. Kita bisa lihat ada yang dapat IP nih 1. Ethernet 1 kan tadi kita colokin dikasih dari ini ya, dari NAT-nya tadi, jadi kan ini kita sambungin nih. Nih kalau kita lihat nih, ini connected to NAT sini ke internet, jadi dia nyambung internet sebenarnya. Jadi mana tadi tuh ya. Dia dapat dari internet nih, IP-nya segini. Oke. Ini slash-nya berapa? Slash 24. Ada berapa komputer kalau slash 24? Terus dihitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi pacaran, Mbak. Asik kok berduaan ya? Duaan. Ngajak pacaran ngomongnya ini coba. Net mas. Ini kan pacaran yang membangun. Iya. Tadi Ini- yang perlu ini teh anak saya. di ini kan ITTS kan Raja Pola. SMKN Raja Pola di mana sih? Raja Pola. Tasik. Oh Tasik. Sebelum Tasik. Pas mau masuk Tasik lewat Raja Pola, bener Ban? Nah, Itu jauh amat magangnya di sini. Iya. Bisa runningnya di sini. pengen ketemu Ono. Iya boleh, biar tambah pintar. Semangat ada ya. Pak, transfer Pak.
Ada banyak Pak. Sok, slash 24 seberapa komputer? Sudah. Nanti dipanggil. Harus dihitung. Hah? Harus dihitung. Sok, ngitung. Ya. Ini coba lihat apa tuh. Oke, pencet oke. Ini apa next? Ya, agree. Nih, ya, start. Nih, finish. Nih, agree. Install. Nggak usah. Nih terusin ya. Ini harus dihitung ya. Ini gampang jawabnya. 254. Yang bisa dipakai 254, tapi dia totalnya 256 sebenarnya. Ya, udah. Cuman kan yang ada IP-nya cuma Ethernet 1. Ethernet 2 sampai 8 nggak ada IP-nya. Belum ada. Belum ID. Jadi sekarang kita akan konfigurasi jaringan yang lain. Cari contekan sekarang. Ini nyontek namanya. Udah tahu nyontek? Kita. Masuk ke sini ya. Ono Center ORID/wiki. Oke. Mikrotik. Kalau bisa belajar mikrotik. Soalnya lebih laku, banyak yang pakai mikrotik. Pakai Cisco mahal. Oke. Ini cara ngeset IP address. Ini cara kalau kita perlu ngeset IP address gini caranya. IP address add. Interface-nya apa? Address-nya berapa? Oke. Tadi kan IP address-nya kalau kita lihat di sini IP address-nya 192.168.122. Jadi 122 nggak boleh dipakai lagi karena itu masuk ke internetnya 122. Yang di sininya nggak boleh 122, yang di LAN-nya nggak boleh 122. Jadi sekarang langsung ke router, bikin router sendiri nih ya. Teknik bikin router sendiri. Jadi ini jaringannya seperti ini kan, mikrotik nyambung ke internet. Terus nanti ada komputer di belakang mikrotik ini harus bisa ke internet semua nih. Oke. Nah sekarang kita coba. Ini udah nggak usah. Ini Ethernet 1 dia minta IP address. DHCP client itu perintah buat mintain IP dong ke internet. Tuh kira-kira kayak gitu. Ini nggak usah dikerjain lagi karena udah dapat IP tadi. Lihat. Nah sekarang kita akan ini interface yang lainnya Ethernet 2 sampai 8 akan dijadiin satu keluarga, satu IP, satu keluarga. Jadi kita nyambungin semua dijadiin satu. Caranya kita bikin interface tambahan namanya bridge. Jadi nanti ini kita nggak satu-satu, Ethernet 2345678 namanya bridge 1. Ini cara nyatuin supaya semua jadi satu. Kita bikin interface namanya bridge. Terus interface bridge ini nempel ke Ethernet 2345678. Tapi perhatiin Ethernet 1 dilepas sama dia. Ethernet Sudah 1 beda IP sama. udah masuk ke internet. Yang 2345678 ke belakang. Masuk ke LAN. Gitu ya. Ini saya copy aja. Jadi cuman gini nih, copy paste, copy, masukin sini, paste, enggak, jebret, selesai. Pasti gurunya nggak ngajarin copy paste, Pak. Iya. Pasti makanya klik gitu ya. Nah, rese. Mending gini aja hidupnya, copy paste gampang. Nah, udah gitu kita IP address add ke bridge 1. Artinya 2345678 kena semua nih. Addressnya 192.168.101. Oke. Ini tambahin. Addressnya bukan 122 ya, tadi kan 122 yang ke satu. Ke itu. Kalau ini kan 100. Udah gitu semua ini dimasukin routernya, diarahin ke bridge 1 nih semua. Udah. Masukin ke situ. Ini lagi bikin router ini teh. Oke, udah. Sekarang terusin lanjut. Sekarang saya set DNS-nya ke 1111.
111 itu punyanya AWS, Amazon. Kalau saya ganti 8888 punya Google. Jadi boleh mau Google, Amazon terserah sama aja. Terus kasih izin semua komputer di belakang buat nanya ke DNS ini juga. Jadi yang nanya bukan cuma dia doang. Komputer-komputer lain boleh ikutan nanya ntar yang belakangnya. Deh, saya copy. Deh. Cuma gitu doang. Beres kan? Cuma copy paste aja kan. Nah, sekarang ini masalahnya. Tadi kalau kita ingat atau sini dulu. IP address print. Ini ada 2 IP nih. 192.168.122, 192.168.100. Yang ini di Ethernet 1, yang ini diberi 1. Yang masalah internetnya cuma tahu bahwa dia IP-nya 192.168.122. Internet tahu itu. Internet nggak tahu bahwa ada di belakangnya ada beri 1 IP-nya 100. Internet nggak tahu nih. Nah, supaya kita nipu internet nih, teknik nipu internet, kalau ada IP 100 mau ke internet, dirubah IP 100-nya jadi 122. Karena internet cuma tahunya 122. Dia nggak tahu 100. Jadi kita nipu nih. Cara nipunya pakai namanya NAT. NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Translate itu menerjemahkan. Jadi dia ngerubah dari 100 jadiin 122. Jadi NAT-nya diaktifin nih. Jadi interface-nya ke Ethernet 1, out interface Ethernet 1, semuanya yang out interface Ethernet 1 di maskerin. Masker, tahu masker kan? Masker kan tahu masker. Jadi kita tipu, kita bilang nih IP-nya 122 padahal IP benernya 100. Jadi tekniknya nipu kayak gini doang. Ini copy, guys. Paste. Ini dijamin gurunya nggak bisa nerangin kayak gini tuh. Nggak gini kan nerangin gurunya ya? Kan Bapak baru belajar GNS, jadi nggak. Ini mah mikrotik lain GNS lagi. Oh. Ya. Nggak gitu. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Udah tahu saya mah. Gurunya pada rese. Dah sekarang kita harus bikin server. Tugasnya server ini DHCP server, tugasnya gini nih. Ini kan ada komputer-komputer yang bakal nyambung ke Mikrotik ini. Kan nggak punya nomor nih. Tugasnya DHCP server itu ngasih nomor ke semua komputer yang pada nyambung. Jadi dia ngasih nomor. Nanti komputernya pas nyala, dia minta ke Mikrotik. Mikrotik minta nomor dong. Ke DHCP server. Nah, terus dikasih nomor sama dia. Jadi ini kira-kira cara berpikirnya kayak gini. Nomor ini kayak nomor telepon sebenarnya, ini kan kayak nomor telepon, sama lah, kira-kira hampir sama. Cuman bedanya kalau telepon kan semua handphone kita udah dikasih nomor sama operator. Jadi kita handphonenya nggak pernah nanya ke operator nomornya berapa, karena dia udah punya nomor. Kalau di internet, handphonenya kita bisa atur mau kita set semua handphone punya nomor atau kita set semua HP nggak punya nomor, pas nyala dia minta. Yang ini settingannya pas nyala dia mintanya ke DHCP server. Nah, kita harus setup nih. Ini nanti harus di set semua nih ya. Nah, nih saya setup, copy, paste. Udah gini doang dah. Deh. Dia nanya interface yang tempat nanyanya namanya apa? Bridge 1 yang kita buat tadi, Bang. Yes. Terus IP address-nya 192.168/24. Dah. Terus gateway itu routernya, IP-nya 101. Udah gitu dia bisa ngasih nomor dari 102 sampai 102.54. Enter, guys. DNS servernya bisa ke 192.168.122.1 boleh. Bisa juga ke sini juga boleh. 1111 sah-sah aja. Enter. Terus saya kasih waktu. Ini list time tuh waktu nyewa nomor. Dikasih waktu 10 menit. Jadi tiap 10 menit nanti dia harus minta lagi. Minta nomor lagi dong tiap 10 menit. Sampai habis yang ini? Enggak sampai. Jadi tiap
Kalau nomornya lagi nggak dipakai, nomor itu dikasih lagi ke dia. Cuman kalau nanti laptop ini mati, 10 menit mati, nomornya bengong kan? Nanti ada komputer lagi masuk atau handphone masuk pakai nomor itu. Jadi nomornya dipakai sama banyak orang. Oh, dikasih ini. Yang ya itu. Jadi maksimumnya 254 Iya, 254. komputer itu. Nomornya yang adanya. Iya, jadi ada 254 komputer yang bisa dikasih nomor. Dah. Sekarang ini udah selesai. Jadi diulang ya. Caranya mah gampang sih sebenarnya bikin router. Jadi caranya cuman gini aja. Ethernet 2345678 jadiin satu namanya Ya, bridge. Udah gitu kita kasih IP di bridge tadi 100 sekian. Pokoknya IP-nya nggak boleh sama IP internet. Udah gitu di set DNS-nya kemana arahnya. Udah gitu kita tipu, kita kasih masker supaya kalau ada IP 100 mau ke internet dirubah IP-nya jadi 122. Jadi bikin semua jadi satu, ini jadi LAN, semua jadi LAN, kemudian dikasih IP, DNS-nya diberesin, bisa nanya ke internet, terus kasih masker, terus kasih DHCP server, udah beres jadi. Routernya udah jadi. Udah jadi router udah nyala nih sekarang, udah beres. Nah sekarang kita akan nyalain komputer. Ini router udah kondisi nyala, udah hijau-hijau nyala semua. Ini komputer masih mati nih ya. Lu pernah lihat Kali Linux? Belum. Wah, ini harus diajarin cara masuk neraka ya. Ini buat masuk neraka ya. Kita nyalain. Wish. Wah, duh. Ntar dilepas dulu. Saya matiin sembarangan kemarin teh. Matiinnya sembarangan. Mana Kali Linux? Wah. Start. Ini kalau matiin sembarangan brengsek dia, marah. Harus dinyalain, matiin lagi. Ini soalnya matiin sembarangan. Jadi dia rewel. Si GNS 3 itu rewel kalau kita matinya jebret mati gitu. Jebret gimana? Takutnya. Listrik dimatiin aja. Jadi kayak gini nih. Kayak gini. Jadi kan ini bisa dimatiin nih. Ini kan bisa di mana tuh? Mana matiin deh? Ini dia. Ini ya. Ini kan ada power off. Nggak boleh. Harus gimana? Cara matiin komputer harus dari sini. Shutdown. Mana power off dari sini. Nggak boleh power off dari listrik dicabut, nggak boleh. Iya. Nanti saya juga harus gitu berarti. Iya. Nah sekarang kita akan matiin lagi biar sopan. Mana tadi teh? Ini ya. Salah. Ini dia. Kali-kali. Kalau di BSD mah belum. Itu yang itu gimana? Yang susunan SPPD. Oke. Masih loading lama sampai keluar terminalnya saya shutdown, soalnya harus shutdown. Nah ini udah keluar. Ini buat hacking ya, buat masuk neraka. Contoh gini nih. Ini kalau komputer biasa kan aplikasinya Office, browser, denger lagu. Ini aplikasinya gini, information gathering, cari informasi buat sasarannya seperti apa. Informasi orang ada gimana? Informasi sasaran yang mau diserang, server, target. Terus vulnerability analysis, analisa kelemahan di sebelah sana. Terus kita analisa web, kelemahan di web yang sana kayak gimana. Kita analisa database-nya bisa dijebol nggak. Terus password attack, nyerang password, jebolin password. Ini wifi, kalau ada wifi kita curi password wifi-nya. Jadi bisa ikut nge-wifi gitu? Iya. Enggak lah Pak, kayak gitu. Ya, Tapi bener. malah gitu ah. Ya nggak apa-apa, paling masuk neraka.
Oke, sekarang kita akan shutdown dulu bentar. Mana nih teh? Ini dia terminal. Udah pernah pakai Linux belum? Belum ya? Belum. Aduh, aing mah. Sudo su shutdown. Jadi harus shutdown passwordnya kali. Yang ini kebetulan passwordnya kali. Dimatiin. Baru bisa dinyalain dari GNS3 kalau udah mati bener yang ini. Kalau nggak mau dia. Ntar. Oke, balik deh. Ini masukin sini. Saya sambungin lagi. Ethernetnya masukin ke sini. Coba udah mati belum? Wah, masih belum. Lama soalnya matinya Oh, bisa. Ini udah, coba lihat. Bisa mana? Oh, ini baterai. Enggak. Hah? Cuman kalau didiamin suka mati sendiri. Gitu. Udah, saya itu next coba. Finish. Oh, ada lagi lanjut. Ya udah tunggu. Bisa fleksibel gitu sih, ini nggak kayak gini. Misalnya nggak ada. Nah, udah. Oke. Sekarang saya nyalain ya. Nyalain dari sini. Start. Sekarang nyalainnya dari sini nih. Tadi kan nyala dari sebelah sono dari VirtualBox. Sekarang nyala dari sini, kita mau masuk sini. Nah, nanti kita cara ngetesnya dapat IP-nya berapa harusnya? Tes yang mana? Kan ini kali Linux nyambungnya di sini nih. Harus nyambung ke mikrotik sini kan? Berarti IP-nya harusnya berapa ya? Yang ini? Yang ini dapat IP berapa? Harusnya Hmm. yang 100 bukan? Iya, pinter. Pinter. Lulus. Cuman open course belum selesai. Masih panjang cerita. Ini udah masuk kali Linux ya. Password kali. Deh, coba kita lihat dapat IP 100 enggak? Udah pernah pakai Linux belum? Belum. Kumaha eta? Gurunya harus dikelek-ketek gitu di sana di Prajapola. Iya. Orang-orang Tasik gitu. Tapi di kotanya kan saya nggak paham juga sih daerah di sana pas saya nggak paham. Prajapola. Iya, nggak maksudnya wilayahnya nggak paham. Iya sih. Mau berbayangan kayak apa nggak terbayang. Oh, nggak kebayang. Nggak pernah ke sana ya? Nggak pernah. Kasihan Bapak nggak pernah ke sana Bapak. Oke, coba kita masuk sini ya. Kita lihat nih masuk terminal. Mana? Terminal. Gedein lah. Bisa digedein tuh. Naikin. Udah. Perintahnya apa coba? Enggak, apa kali Ngecek ini? IP. If config. Yang tadi. Iya, if config. Dapat nih. Wis. Apa? Oh. Salah kan? 10 1 1 100 ya? Salah ya? Oke. Kayaknya saya set manual soalnya kemarin tuh goblok. Jadi kemarin ngeset di sini nih. Bentar. Nggak bridge adapter apa nih? Bukan, di set statik. Kan kemarin lagi eksperimen apa nggak tahu. Di network ya. Ini masuk sini. Ini IP versi 4. Ini kan manual, harus bikin otomatis. Gitu ya. Apply. Coba yang IP versi 6 juga harus di set. Versi 6 otomatis ya. Apply. Oke. Dapat berapa sekarang? 100?
nih. Iya, pinter. Coba kita cek. Bisa nggak ngeping ke sana? Ping 192.8 100.1 ban? Bisa. TTL ya. Oke, sekarang kita coba cek. Coba cek di router Mikrotik. Ini lagi Mikrotik kan? IP address print. Dia 122.146 ya. Bisa nggak ngeping ke 122.146? Ping 122.146. Bisa kan? Coba bisa nggak ngeping ke Google sekarang teh? www.google.com. Nah, seru. Nyambung kan ke Google? Coba kita buka browser nge-web ke Google. Nyambung udah beres. Lanjut aja. Pernah diajarin kayak gini belum? Oh, TTL yang gitu atau yang gimana? Sampai kayak gini bikin jaringan kayak gini. Pernah. Cuma misal coba tes ke Google gitu. Di komputer atau pakai ini? Pakai apa mas? Router. Pakai router beneran atau pakai kayak gini caranya? Pakai router beneran. Nah, ini mah bukan router beneran, mah bohongan ini mah. Virtual, secara virtual. Virtual tapi nyambung semua nih teh. Jadi kita bisa bikin lab di komputer. Jadi nanti di sini bikin laboratorium sendiri. Jadi nggak usah punya lab di sekolah, bisa nyoba di rumah. Belum. Ini bisa masuk Google. Nah, nanti kalau masuk ke sini aja ya. Open course itts.ac.id. Yes. Kasih tahu anak-anak di sana juga pada masuk open course aja. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 udah mau keluar. Nanti dikasih tahuin salah. Ya anak-anak yang kelas 1, kelas 2 Iya. juga suruh kerjain aja lah open course. Orang gratis. Banyak materinya. Materinya banyak kan? Pusing kan ngerjainnya. Gurunya juga belum tentu bisa. Jahat. Nih ya. Ini udah nyambung ya. Oke. Sekarang yang minimal mah gini doang sih minimalnya. Sekarang kita bikin rada kacau sedikit. Mau belajar IP versi 6 kan katanya. Udah tahu belum IP versi 6 kayak gimana? Oh belum tahu? Oh alah. Kita bikin versi 6 ya. Tapi kita bikinnya rada gelo. Nih. Ini ada server nih. Ubuntu server kan? Saya tarik ke sini. Ini server. Coba bentar lihat dulu kondisinya gimana. Power off, jadi nggak apa-apa. Sekarang saya sambungin nih, masukin ke Ethernet yang ini ya. Dah, nyalain. Start. Kalau di Jakarta enggak, kalau di Jakarta Oke, dia nyala, Ubuntu servernya nyala. Nanti kita harus ngecek itu tuh. Next. iya 2,5 kali 2,5. Finish. Oh, lama lagi. Nah, di sini Ubuntu server kita mau ngecek IP-nya berapa. Ini lagi nyala. Udah pernah belajar bikin server belum? Server di mana? Bikin server, web server atau apa? Pernah. Udah. Oke. Ini username-nya Ono, passwordnya 123456. Solusinya belum dibaca kali. Enggak. Dua tuh. If config. Kalau misalkan, Ini dapat IP segini ya. 10253. Yang tadi 254 kan? Coba sekarang dari sini. Salah. Sini. Nah iya, pemikiran dari Iya. pikiran kan seperti itu. Ini intensitasnya Ping. Nah, 192.8 100.253 kan? Bisa di ping nih. Jadi nyambung nih Sama yang tadi. sama server yang tadi. Ini kali Linux soal itu nyambung. Nah, servernya di sini servernya udah dibikinin
ngaco-ngacoan. Dia udah punya ini 192, 168, 100, 253. Dia punya kayak gini nih. Oke. Kalau saya kasih gini /squirrel mail, dia punya email sendiri juga sih. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa masuk ke situ. Jadi kalau menurut gue Save aja ya. Nih. itu solusi sih. Dulu nggak dapat nomornya, tapi dapat konsernya gitu. Ini kayak bikin Gmail sendiri. Oke. Ini misalnya ini saya buang dulu, dilihat ya. Ini kalau namanya dinamain korban.com. Kalau kita mau kirim email ya gini aja sih. Ini kirim email ke sendiri ya, nggak bisa ke internet ya. Korban.com, isinya tes percobaan, send, kirim ya. Ini bikin sendiri semua. Tuh masuk kan, kalau kita klik ini yang tadi kita kirim masuk. Beres ya. Oke, cuman ini kalau kita lihat IP-nya versi 4 nih, 192.168.102.53. Oke. Sekarang Bedanya sama versinya? nah, sekarang belajar IP versi 6 pelan-pelan. Ini versi 6 versi yang ini. Kenapa kita harus pakai versi 6 dulu nih? Versi. Jadi ibaratnya gini lah. Pakai HP pan, punya HP pan. Oke. Kebayang nggak kalau kita punya HP nggak punya nomor telepon? Ya gak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa ya. Sekarang kondisinya tadi nomor-nomor tadi udah habis sebenarnya. Jadi ini versi 4 yang kita pakai, versi 4 running out bahasa Inggris. Oke. Ini kondisinya kayak gini sekarang. Habis sebetulnya. Exhaust tuh habis. Oke. Habisnya ini dia. Habisnya kapan? 2014 udah Sekarang kelewat. udah habis. Gitu. Yang kita pakai bukan IP nomor yang ini. Kita pakai kan tadi 192.168 itu IP bukan IP internet itu deh. IP-nya intranet bukan internet. Jadi kondisi internetnya udah habis IP-nya. Jadi kalau mau masang server lagi di internet kita nggak bisa IP, nggak bisa nomor. Jadi nggak bisa masang server sekarang udah mulai susah karena nomornya udah nggak ada. Terus gimana? Ganti IP. Maka IP teknologi yang lebih baru namanya versi 6. Gitu ya. Bentuknya seperti apa? Nih kalau IP versi 4 format ya, format. Bentukan kayak gini kan kalau versi 4 ya, XXX gini ya. 192 berapa ini kayak gini ya. Ini versi 4 ya. Formatnya seperti itu. Versi 6 formatnya seperti ini. Itu kan juga solusi ngobrol. Ini formatnya kayak gini. Banyak. Lebih banyak nomornya. Iya, ngobrol sama bisa. Jadi komputernya yang bisa dapat nomor banyak sekarang. Cuman nggak banyak orang Indonesia yang ngerti. Kedua belah pihak enak. Solusinya Jadi bisa jadi gurunya juga mungkin nggak ngajarin kayak gini. Gurunya nggak tahu. dari yang kemarin. Kalau solusi ini Jadi yang masalah teh gurunya nggak tahu. Karena gurunya nggak tahu, dosennya juga nggak tahu. Udah gitu, lulusannya dia nggak tahu dong. Karena nggak diajarin kan. Udah gitu karena lulusannya nggak tahu, pas kerja nggak tahu juga kan. Ya udah bubar. Internetnya Indonesia kacau. Gara-gara nomornya habis. Jadi harus bisa nanti dibagi-bagi, harus bisa dulu. Harus bisa ngoperasin IP kayak ginian. Padahal gampang caranya mah. Caranya gampang sebenarnya. Nah, biasanya IP ini yang ada di internet depannya 2 nih. Kalau yang sekarang ya kondisinya ya. Depannya 2. 2001, 2000 berapa. Coba kita cek. Kita ngecek ya. Bentar.
Kita ngecek ke internet. Dik www.google.com misalnya. Oke, ini aku versi 4 semua nih. Ini versi 4 nih ya. Bentuknya kayak gini. Ini perhatiin ininya A, Kelas A kayaknya. bukan. Bukan. A itu address. Kalau versi 6 A-nya 4 biji. Nah, bentuknya kayak gini. Address ya. Google punya nih. Oke, sekarang kita cek lagi. Coba kita cek. www kita apa? Diskominfo Tangerang Selatan Kota ya. Kota.go.id. Kita cek versi 4 dulu ya. Nih. Ini punya kan? Versi 4 nih ya. Iya. Ini tahu nggak ngerjain apa ini, Dik? Address book lah kalau dalam bahasa blow on mah. Jadi kalau kita pakai HP kan ada address book tuh. Ada address book. Jadi nama ini nomor teleponnya berapa? Nah, ini address book buat internet. Namanya DNS, Domain Name System. Tapi kira-kira kalau di HP namanya address book lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita bisa tahu nama ini nomornya berapa ya. Nah, cuman ini kan versi 4. Nah, kalau mau versi 6 dapat versi 6-nya juga punya. Tangsel punya dua-duanya nih. Versi 4, versi 6. Oke. Coba kita lihat Tasik. Tasik naon? Iya nak? Gak tahu. Lah kumaha ya teh? Tasik kota Tasik Malaya, coba naon? Coba Tasik naon? Tasik. Kita cek. Tasik, Bandung, dan Ciamis. Tasikmalaya kota.go.id. Pakai www ya, mau gini. Tasik Malaya Kota, gitu ya. Kita cek. Punya versi 4 nih. Jadi Tasik oke ya. Raja Bola mah ting orang. Raja Bola mah kayaknya kabupaten non. Maksudnya Kabupaten ya. Udah dia mah udah Tasik coret. Nah, coba kita lihat ya. A. Coba ya. Kasihan ya Tasik ya. Tidak ada. Kalau Tasikmalaya Cup, Prof. Coba Tasikmalaya Cup. Kabupaten ya. Punya dia versi 4. Raja Bola. Coba kita lihat versi 6. Kasihan. Next. Accept. Agree ya. Accept. Continue. Gak boleh pakai email. Your email address. Nggak usah lah. Oh maksa ya udah masukin dah. Rekam. Nggak mau rugi makanya. Rekam langsung. Si Ono mah direkam semua. Tidak mau rugi. Udah next. Apa ini? Would you like to get early access? Kata apa tuh kata? Nggak usah kali ya. Ngelakuin hybrid loh. Nggak usah ya? Buat putih. Hah? Nggak usah ya? No ya? Oh, putihnya dia Nggak usah lah ya? Nggak usah lah ya. No aja lah. pakai putih biasa aja. Nih, Udah. finish. Oke, ini selesai dulu bentar nih. Versi 4, versi 6. Jadi Tasik nya. Coba. Versi 6 ya. lagi nyomong. Biar panas. Coba kita cek Bandung kota apa Bandung doang ya? Bandung kota meren ya? Kayaknya Bandung mah nggak Bandung aja, dia mah sombong banget sih. Oh kan Bandung aja.
buat dulu. Nah, coba kita lihat Bandung canggih ente. Punya versi 6 deh. Goblok kan. Oh, manehna oke. Punten ya, maaf. Kita beda kasta. Epic versi. Soalnya diginin tadi tuh langsung. Tuh kan? Nih, Kelihatan kata. ada. Beda kasta langsung. Ngasih tahu aja ini direkam biar pada nafsu di sebelah sana. Deh, coba kita lihat kantor pemerintah ya. Naon? www.kominfo ya .go.id. Ini mah pemerintah Jakarta ya. Punya versi 4. Kita lihat. Oh, dia kayaknya gini deh. Punya versi 6. Itu ya. Udah pakai www dia goblok nih. Settingannya belum on. Nih kita lihat BSSN. Tahu BSSN tuh? Badan Cyber Sandi Negara. Pokoknya yang ngamanin internet Republik Indonesia katanya sih. BSSN. Ini ya. Punya versi 4. Coba kita lihat punya versi 6 tuh. Wah, Ada. kayak www punya tuh. Ada. Oh, ada. Jadi dia nggak ngasih alias. Oh, aliasnya. Dia nggak di alias. Kayak gitu. Cuman ini gobloknya di Akamai lagi. Seru dah. Kayak apa? Hah? Akamai kan? Akamai kayak inilah proxy. Oh. Jadi kalau orang akses ke BSSN nggak ke Lewat BSSN. situ dulu. Jadi kayak dia punya kopian. Oh. Kita akses ke kopiannya dia di Akamai, bayar supaya server BSSN-nya aman. Harus ngerti gitu-gituan lah. Cuma bahasa-bahasa orang inilah. Jadi dia punya versi 6 ya. Sekarang kita coba bikin supaya ini punya versi 6, ini punya versi 6. Ini punya versi 6 juga. Itu ya. Sekarang Ono akan bikin yang rada blow on aja lah. Bentar. Oke. IPv6 address IPv6 address print. Dia udah punya versi 6 sebetulnya. Tapi nomornya kan tadi 2001 kepala 2 kan. Kalau yang ini FE8 itu nggak bisa dipakai buat jaringan yang gede internet. Yang ini cuma buat lokalan doang. Nah, sekarang kita akan kasih dia yang jaringan gedenya 2000 sekian. Oke. Caranya gampang sih. Asli ini mah gampang sih. Ini balik lagi ke atas. Sebenarnya gampang semuanya, cuman pada nggak mau belajar aja. Nggak mau mengerjakan perintah yang pertama. Coba perintah pertama no. Perintah pertama apa? Pertama apa yang mana? Perintah pertama yang turun dari atas, dari yang bikin manusia. Perintah pertama apa coba? Yang disuruh kepada Nabi Muhammad. Yang disuruh pada Nabi Muhammad. Menyampaikan apa? Ada apa? Coba waktu perintah pertama yang turun ke Nabi Muhammad naon? Sholat. Sholat. Waktu dibuang Enak di roh. aja. Perintah pertama naon? Emang sholat Apa kagak? yang teratur? Perintah pertama. Perintah pertama yang turun apa? Emang sholat, zakat? Bukan. Naon? Syahadat bukan. Aduh, ngomong. Itu mah rukun Islam. Tidak ngerti. Coba. Perintah pertama yang turun naon? Kalau Nabi Muhammad Iya. Perintah pertama apa coba? beriman. Infak ngaco. Ditanya perintah pertama ke Nabi Muhammad infak. Sholat kagak. Emang perintah yang pertama itu suruh syahadat, sholat kagak. Apa tuh? Iqra. Ya kan? Benar. Itu perintah bukan? Perintah Iqra bacalah. Iya, betul kan? Sudah baca belum? Belum. Ya udah. Ya udah. Makanya jadi blow on. Oke, kita akan ngeset IP versi 6 ya. Nah, di sini masuk versi 6. Versi 6 Mikrotik nih, bagian bawah sini. Kita akan ngeset
set IP address versi 6. Kita akan bikin yang gampang aja ya, harusnya nggak boleh nih. Saya akan bikin IP versi 6-nya gini. IP address at ini DB8. Versi 6 itu ada yang private sama public gitu nggak sih? Ada, Oh ada. ada. Hmm. Cuman gini aja caranya. Bedanya private sama public. Sama aja sih bentuknya. IP versi 6 private address. Nih, FC Oh depannya itu berarti private. private. Hmm. Nah, kalau yang ini Kalau belakangnya suka-suka. suka-suka. Nah, kalau yang ini, sorry mana tadi tuh? Ini, nih, DB8 itu IP versi 6 buat latihan. Hmm. Jadi ini nggak boleh masuk ke internet. Ini buat latihan doang. Gitu. Cuman ini kan diarahin ke Ethernet 1 nih. Berarti sama aja itu private juga berarti. Bukan, emang. Maksudnya apa nih? Jadi kalau kita lagi nulis buku apa segala macam harusnya 2001 DB8. Jadi IP versi 6 contoh. Nggak ada di versi 4 contoh tuh nggak ada. Cuma 6 doang ya. Kan kalau di IP 4 nak yang privat 192, kalau itu berarti Ini bukan, ya itu FC. kalau di sini di IP 4 public 103 di IP Oh itu 6 berapa? 22 sekian, 2000 sekian, kecuali 2001 DB8. Itu contoh. Kalau kita nulis di buku-buku selalu 2001 DB8. Tapi kalau buat diimplementasiin nggak bisa pakai 2001. Itu perjanjian internasionalnya 2001 DB8 nggak boleh di routing ke internet. Jadi router-router udah tahu, wah ini ngaco nih pasti ada yang lagi copy paste contoh gitu. Langsung nggak jalan aja. Cuman kalau kita kan lagi nyoba nih, ini saya kan di Ethernet 1, saya kan masukin ke bridge, jadi interface-nya dirubah. Ini sampai di sini, sorry. Copy. Terus gimana Pak? Nih, bridge 1, advertise, yes. Nih, saya tambahin gitu ya. Jadi saya masukin 2001 DB8, interface-nya bridge 1, advertise, yes. Sekarang coba kita lihat IP versi 6 address print. Dia punya sekarang 2001 DB8 1 bridge. Dia bisa advertise. Dia advertise maksudnya ngasih tahu semua yang di dalam jaringan itu, di dalam jaringan LAN ini kalau bridge masuk ke LAN ya, bahwa saya punya IP ini loh. Sama karena security nggak? Hah? Beda. Ini kayak ini teknik DHCP, tapi DHCP-nya nggak pakai DHCP. Jadi DHCP, kalau DHCP kan kita punya ini ya, punya kumpulan IP. Udah gitu kalau ada komputer minta kita kasih, itu DHCP caranya. Dia kita punya kumpulan IP dari tadi 2 sampai 254 kan, ada yang minta kasih. Kalau yang ini caranya beda, cara berpikirnya. Kita punya, saya akan set aja IP 2001 DB8. Oke. Terus kalau ada yang nanya, saya minta IP dong. Dia cuma bilang, lu pilih sendiri, pokoknya 2001 DB8. Nah, sekarang kita lihat, bener nggak dia dapat IP? It's kali ya, kali. Oke, sekarang kita lihat dapat nggak dia IP? If config, ini dapat langsung otomatis dapat. Oh, 00. Kenapa ada 2 Prof? Iya, dia minta 2 kali meren. Jadi IP versi 6. Kalau versi 4 satu interface 1 IP ban. Iya. Versi 6 suka-suka mau berapa IP. Bebas merdeka. Goblok lah versi 6 menggelo banget ini mah. Ini langsung otomatis. Saya cuma ngeset 1 kali kan. Di sana cuma ngeset sekali aja, tahu-tahu udah dapat aja di sini. Coba kita lihat di servernya. Mana tadi? Oh iya di sini berarti. Itu MikroTik, sini server. Di server nih. If config. Tuh dapat tuh. 21 DB8 A00
27FF FED1 segala macam dapat ya. Bisa lagi kita set nih sudosu. Kan ini kan panjang, males Ban ngelihatnya. Koream Ban, ya udah kita set aja. IP -6 address add. Kita ngeset nih IP -6 address add 2001.2 DB8. Salah. DB8.2.2. Kalau .2.2 tuh 0 semua. Ujungnya saya kasih 2. Soalnya 1 udah dipakai sama Mikrotik. 2. Terus device-nya ENP0S3. Ini kan ENP0S3 ya. Coba kita lihat sekarang di config. Nih. 2001 DB8.22. Udah ya. Kalau mau ngasih lagi juga bisa, seenaknya aja lah. 3. Coba kita lihat di config, nambah lagi. Mana? Oh, ini 3 dapat tuh. Bisa satu interface bisa punya banyak IP. Kalau IP versi nama gelo. Ini udah bisa nge-ping belum? Coba, udah bisa. Coba kita ping aja dari sini ya, dari sini paling enak. Soalnya kalau nge-ping balik panjang, males. Clear layar ya. Coba ping 2001.2 DB8 Ban 8.2.21 tuh Mikrotik nih ya. Nyambung ke Mikrotik. Kedua ke server, nyambung. Ketiga ke server, nyambung. Langsung. Udah gitu doang. Ini goblok lah versi 6. Gini. Dan ini versi 4 juga jalan, versi 6 jalan. Jadi kalau versi 4-nya kan gini nih. 192.168.100.253 kan? Versi 4 nyambung nih ya. Sekarang versi 6 nyambung. Dua-duanya nyambung. Nah, sekarang kita lihat webnya. Ini kan gini nih. 192.168.100.253 reload nih ya, reload. Nyambung. Coba kita masuk ke versi 6-nya dia. Nah, versi 6-nya 2001.2 DB8.2.22 gitu ya. / squirrel mail. Kalau gini langsung dia nggak bisa, dia goblok. Jadi caranya harus kasih gini nih perjanjiannya. Kasih kurung kotak ujung-ujung. Nih. Kasih kotak ujung-ujungnya. Enter. Langsung masuk. Warna password masuk. Udah. Nih versi 6 nih. Yang ini versi 4 jalan. Selesai. Versi 6 jalan, versi 4 jalan. Beres ya? Nggak pernah diajarin sama gurunya, Ban? Nggak, soalnya gurunya belum. Nanti lapor dia ke gurunya. Kata Mono, Bapak blow on. Jadi guru teh harus pada belajar, ini teh pada harus ikro. Kalau nggak pada ikro atau udah gampang sebenarnya, cuman kalau udah nggak pada ikro. Cara bikin IP versi 6 juga ada di ITTS. Ada satu kuliah, satu semester aja versi 6 doang. Banyak ilmunya di versi 6 tuh banyak, sebenarnya bukan cuma gitu doang. Cuman kan ini kan berapa menit doang, jadi saya kasih tahu yang gampang dulu aja. Tadi ini pakai kurung itu karena IP-nya gara-gara IP. Karena versi 6, kalau enggak dia nggak mau harus dikurungin. Karena dia ada titik 2, itu bikin kacau titik 2 teh. Karena dia goblok, Pak. Bagian titik 2 dia goblok. Jadi harus dikurungin baru dia mau. Gitu. Udah jalan, beres. Beresnya. Sekarang kita balik sini. Udah belum? Oh, ini kita save dulu. Stop.